Pondok DHM itu tidak seperti pondok yang lain menjalankan tugas dakwah, cukup berat. Menyatukan umat dengan berbeda paham itu luar biasa. Butuh konsisten dakwah yang memang istiqomah. Tentu kalau ulama-ulama besar seperti Pak Rusbani, Pak Rahman tidak hadir ke DHM, kami ini kosong ilmu, kosong motivasi. Untung Kak Eka sering datang walaupun sering bersender di ketiga kali, barangkali keempat ini saya memegang pondok pesantren. Baru inilah perjuangan yang betul-betul butuh motivasi yang luar biasa. Untung di sela-sela keahlan ngantar sejumnya kami sempat ngobrol 2-3 menit, dan motivasi dari beliau lah yang membuat hari ini kita tetap berkibar bersama umat di DHM ini. Bapak Ibu rahimakumullah, antum tahu semua siapa latar belakang kami. Yang rasa syukur ini dapat mencicipi dakwah itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, qad aflahal mu'minun. Andai DHM ini tidak berkiprah, barangkali kami tidak bisa merasakan apa iya jadi orang beriman itu manis, apa iya jadi orang mukmin itu bahagia, apa iya jadi orang mukmin itu kok lebih indah daripada harta, berlian, tongkat, dan jabatan. Saya tidak mau menyatakan bahwa Al-Quran salah, karena sebelum buka Al-Quran, Al-Quran sudah menyatakan sikap. Zalikal kitab, inilah kitab, la raiba, tidak ada keraguan. Antum yang paham bahasa Arab coba tengok, zalika itu apa artinya? Secara kotakata bahasa Arab, zalika itu artinya itu, yang jauh. Tapi di dalam tafsir Al-Quran, zalika dimaknai inilah Al-Quran. Nah ternyata secara ilmu balaghah bahwa konsekuensi Al-Quran itu jauh, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keberadaan kami di DHM, Mas Priyo, Kak Eka, Pak Edi, Pak Roni, ya, Pak Rahman, dan yang lain semuanya, terima kasih banyak. Kalau kami tidak di DHM, pendidikan bangku kuliah ini tidak akan kami dapatkan, Pak. Serius. Antum tidak usah menuntut DHM dakwahnya masih kurang bagus. Memang kami lagi tahap belajar, Pak. Antum tidak usah menuntut DHM harus dakwah tampil sempurna. Memang kita lagi proses. Jika proses perbaikan ini aja antum masih kurang maksimal dalam membantu, memahami bagaimana orang di luar sana. Kita tahu siapa dulu Mas Alamat, kita tahu siapa dulu Mbak Chandra. Hari ini bisa menjadi contoh umat, itu adalah kiprah antum semua bersama DHM ini. Maka kami komitmen bahwa DHM hanya bersifat rahmatan lil alamin. Andai ada orang datang, rambutnya pendek, rambutnya pirang ke masjid untuk sholat, tidak akan kami larang. Biarlah dosa maksiatnya dia tanggung sendiri, tapi juga dia berhak mendapatkan amal ibadah dari Allah, walaupun hanya sekedar sholat secepat mungkin. Bahwa ternyata dosanya dihisab masing-masing dan pahalanya juga dihisab masing-masing, jangan khawatir. Di akhirat ada mizan, di akhirat ada timbangan. Baik kawan-kawan yang berkiprah di DHM, juga tidak usah khawatir. Kebaikan apapun yang antum kebaikan antum, amal soleh antum berada di pondok, tidak usah mengharap pujian siapapun, karena itu akan berpulang bukan kepada orang lain, tapi berpulang kepada diri sendiri. Tolong tatap mata mereka yang dijual sana, bekerja banting tulang, ada sekian hasilnya disumbangkan untuk pondok. Tengok kawan-kawan yang berjibaku di luar, ada sedikit uangnya untuk listrik pondok. Tengok kawan-kawan yang berjibaku rumah makan, ada sedikit diberi ke bawang, itu untuk pondok. Artinya kalau yang di pondok masih sering berkeluh kesah, bagaimana yang di luar berjibaku itu? Mohon maaf Bang Karim, keahlan ya. Secara anekdot kami ingin menyampaikan, tugas kita di pondok cuma menghabiskan apa yang dikirim jamaah. Dikirim mie, saat mie banyak apa kita jual, jangan haram, kita habisin. Nah dicekek-cekek lah mie itu. Hah? Wasilah saja dikirim keahlan, wasilah saja dikirim
Kak Eka, wasilah aja dikirim Mas Priyo, wasilah aja dikirim yang lain. Itu sebetulnya cinta Allah buat kita yang di dalam. Antum di luar mau patin nyari dulu duit baru beli patin, di pondok tidak. Bangun tidur melek pengen patin tinggal mancing, kurang apa lagi kasih sayang Allah. Di luar sana pengen beli telur nyari dulu duit. Di pondok buka mata ke kandang ayam tinggal ngambil telur. Ada telur. Ya. Bangun tidur pengen makan lele, apik nyari dulu duit untuk beli lele kita. Ini semua yang ada di pondok ini wasilah saja sayangnya Allah. Itu pun karena hati nurani kita tuh kurang tulus. Apalagi kita ngurus pondok totalitas ikhlas sama sekali karena Allah. Tengok kawan-kawan yang hijrah ke DHM dan sekarang mundur, siapa mereka? Yang banyak curhat. Ya? Yang banyak curhat. Tat kurang duit, tat 10.000, tat kurang duit, tat 100.000. Tengok Mas Neno, sambil ke Medan, sambil ke Aceh, terakhir sambil kemana? Kami tidak curiga, tidak kata simpanan siapapun. Memang dia tulus bekerja, memang tidak kata apa-apa. Nah, kalau pada itu urusan dia sendiri, tapi kami yakin tidak. Bayangkan, setiap pulang ada amplop untuk pondok, setiap pulang ada amplop untuk pondok. Bayangkan. Bolehkah Alan cek? Ada kedekatan hati di pondok ini Pak Alan. Ya, kayak ya. Pak Sudir yang dari Beliti, apalagi Ibu Balkis. Kalau sudah nerima duit gajian akhir bulan, Ustaz, mohon maaf ini terima sedekah kami, sampai segitu. Kita berkumpul ini wasilah saja, maka mohon maaf, kedekatan kita bukan sesuatu yang biasa, luar biasa Allah datangkan kepada kita. Tengok Pak Joko, coba tengok baik-baik Pak Joko. Antum tebak orang mana dia? Orang NU? Bukan dia. Ya? Orang Muhammadiyah dia tuh. Tapi banyak bergabungnya dengan siapa coba? Dengan pondok yang tidak ada label. Dan kita mohon maaf, Pak Joko memang mengusung hanya Islam sebagai rahmat buat kita. Nabi tidak mengatakan siapapun dirinya kecuali dia ishadu bi anna minal muslimin. Taruhlah keberagaman kita di pondok belum begitu menguat. Tengok anak-anak kita Pak, yang di depan, yang di dalam. Mohon maaf, bagaimana kondisi orang tua mereka? Berapa menit lagi? Hah? Antum bisa menyepak Pak Joko orang siapa, orang mana coba? Coba kita sama-sama alihkan pandangan. Coba tengok Ustaz Beben. Orang apa dia kira-kira? Hah? Cino. Dari Tibet ya. Makanya jarang ke pondok karena terawihnya ke Cina dia. Coba lihat Ustaz Tony. Tengok Pak. Ya Allah, di tengah berkiprahnya beliau dengan usahanya yang untuk dirinya sendiri juga belum tentu maksimal, tapi luar biasa ingatannya ke pondok. Walaupun di pondok kadang Pak Sudir Pedang coba luar biasa, di masyarakat luar biasa. DHM sebagai pencuci kadar keimanan kita di hadapan Allah. Maka mohon maaf, ada dan tidak ada, kita pertahankan pondok sebagai rahmatan lil alamin. Ayo bangun inspirasi. Tanah pondok ini masih luas. Dari mulai jalan masuk itu sudah mulai masuk tanah pondok. Mau diapakan itu? Mau dibuat dakwah semacam apa itu? Kawan-kawan, Angga, tentang proses marketing ribanya, ayo terus semangat. Digelorakan lagi. Mungkin keberadaan kita di DHM dari dunia ini hanya titik putih yang kecil tidak nampak. Tapi mohon maaf, keberadaan kita berpengaruh untuk umat. Apa antum tidak kesal coba di luar sholatnya cepat? Bagaimana tentang ingatan maksiatnya? Belum tentu. Capek kita dengan hal itu. Maka kita menyeragamkan visi misi DHM. Ayo bersifat rahmatlah. Yang didoakan Rasul itu kasih satu Umar dari Umar yang ada, kasih satu Abu Bakar dari Abu Bakar yang ada, kasih satu Utsman dari Utsman yang ada. Agak dulu sifat fanatikme kepada sesuatu paham itu, tapi keberadaan kita di pondok ini mercusuar Pak buat umat.
Antum tahu dah berapa mental Ustadz dari pondok ini keluar? Hah? Dulu dihitung-hitung Ustadz di pondok ini ada 11, Pak. Sekarang hilang 0-nya, tinggal 1. Hah? Alhamdulillah lahir Ustadz Angga, lahir Ustadz Tony, lahir Ustadz Mujiman, itu luar biasa. Kalau di sana disebutnya Ustadz Alek, tapi kalau di pondok Ustadz wong masang tenda nyari Alek, bingung lah kami siapa Alek katanya. Coba tengok muka polosnya Kak Herio itu coba, ya. Tegangnya muka Kak Robi itu coba tengok, perhatikan. Hah? Lapar dia. Antum boleh jengkel sama Mas Mail, tapi dia menjadi keragaman di pondok. Dikit-dikit curhat, sekarang Ida lagi dikit-dikit banyak sekarang curhatnya. Ada keragaman kita bersama untuk dakwah ini. Antum nanya dah, coba tengok oleh Yesus. Merasakan kapasitas dakwah setelah dia tidak bisa melihat. Hanya di pondok yang bisa bersama ini. Boleh antum cek pondok-pondok yang lain. Saya yakin ini keberadaan kita di tanah ini, di tempat ini, ada seseorang yang ibadah, hanya sekedar wasilah. Oh, saya ini kan bukan ahli sini, Pak, dari Garut saya ini. Dan kurang menarik apa pondok saya di Medan, luar biasa. Tapi memang qadarullah, antum punya cerita semua di balik DHM, kita bersamanya DHM punya cerita semua. Dan itu bukan karena kebetulan, itu wasilah dari Allah. Itu wasilah dari Allah. Mau antum hianati, mau antum mungkari, mau antum lupakan, ini wasilah dari Allah yang harus pegang kita erat bersama. Tidak ada orang-orang yang tinggal di DHM tujuannya pengen kaya, tidak. Ada yang goreng frozen food, ada yang goreng pempek ikan, ada yang goreng warung teng-toteng. Itu dalam rangka inovasi kita berada di pondok ini, ya. Kalau kami nyari kaya tidak sini, kami sudah nuyul ke Jawa. Benar gak kayak kira-kira? Bahasa minder karena saya tidak punya ilmu, bahasa minder karena saya tidak punya uang, bahasa minder karena saya tidak punya apa-apa. Enggak ada di pondok, enggak ada. Semua orang yang ditakdirkan kita disambar sini. Innamal mu'minuna ihwah faslihu baina ahwaikum. Kita di sini bersaudara, Pak. Dalam rangka iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, tanpa terasa kita sudah masuki 10 yang pertama dan tinggal 20 Ramadan yang terakhir. Dipotong nanti masa itikaf 10 hari terakhir dipimpin sama Ustadz Beben sama Kakanda Ahlan, ya. Kita ramaikan itikaf kita. Serah, nak bawa kelambu, bawalah kelambu, nak bawa bantal, bawalah bantal, bawa kasur, bawalah kasur. Aju jadi ajang tidur. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.